Saya tanggal 18 ya. Penarikannya kan tanggal 14 ya. Oke, tanggal 18 biasanya dalam sehari listrik, air, telepon itu sudah dibayarkan. Gitu ya. Volumenya 1, ini disesuaikan dengan rekening juga. Saya anggarkan 200.000, ternyata yang dibayarkan 195 ya. Tulis aja 195.000. Jadi jangan langsung diambil dari RKAS kemudian kita SPJ kan, tidak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Forza semua. Jumpa lagi dengan di Forza Educa Tutorial and Education. Baik, sobat-sobat Forza semua, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk pengisian BKU ya, tentunya pengisian BKU untuk tahap 2, di mana kita akan menyelesaikan untuk tahap 2 dan seperti apa langkahnya. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, kita buka aplikasi Arkas-nya. Kemudian teman-teman sinkron, teman-teman login ya, sinkron. Silakan login menggunakan surel dan password teman-teman semua, dan kemudian kita lari ke penata usaha teman-teman ya. Di tutorial sebelumnya saya sudah membahas untuk pembuatan SPJ pada aplikasi Arkas ya tentunya. Kemudian saya juga pernah membahas untuk tutorial penerimaan dana, kemudian penarikan, kemudian pergeseran dana gitu ya. Sampai pembuatan SPJ pada part sebelumnya ya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk part berikutnya untuk pengisian SPJ di BKU atau buku kas umum aplikasi Arkas 3.3 untuk tahap yang kedua periode April sampai dengan Agustus. Kita ke penatasan, kemudian kita ke buku kas umum, kemudian kita klik sumber dananya. Nah, di sini sudah saya SPJ-kan beberapa bagian ya. Di sini yang terakhir kemarin saya sudah SPJ-kan untuk pembayaran tagihan listrik ya. Nah, sekarang kita selesaikan untuk tahap 2 ini ya. Oke. Tahap 2. Nah, ini untuk tanggal transaksinya tanggal 14 ya, minimal tanggal 14. Di sini akan tertulis 14 ya. Pertama kali muncul akan tertulis 14 karena di penarikannya kemarin di penarikannya saya cancel dulu ya. Di penarikannya juga di tanggal 14 tentunya ya. Tarik tunainya ini tanggal 14. Maka untuk peng-SPJ-an minimal harus tanggal 14 ya. Karena saya pengambilannya di bulan Juni, 14 bulan Juni, maka transaksi April Mei ya, April Mei itu nanti harus tanggal 14. Kemudian ketika di bulan Juni gimana? Bulan Juni minimal harus tanggal 14. Disesuaikan dengan nota transaksinya. Ketika notanya tanggal 18 berarti nanti kalau di bulan Juni harus tanggal 18. Intinya begitu. Oke, kita langsung tutorialkan untuk peng-SPJ-nya saja teman-teman. Kita cari yang belum kita SPJ-kan, misalkan belanja tenaga pendidikan ya. Nah, di sini ada di bulan Juni ya. Di bulan Juni semua. Di bulan Juni ada 4 volume ya. Nah, di bulan Juni biasanya di awal bulan ya. Di awal bulan biasanya bulan Juni itu. Tapi karena penarikannya di bulan Juni tanggal 14, berarti pembayaran di bulan Juni dilakukan tanggal 14. Maka tanggal transisinya tanggal 14 ya. Tanggal 14 ya kalau untuk pembayaran honor. Oke, kita SPJ-kan dulu. Yang pertama adalah yang periode Juni ini. Volumenya 1. Nah, ini sudah disesuaikan, harusnya sudah dihitung teman-teman ya. Sudah dihitung, kemudian tinggal kita SPJ-kan saja. Oke, kita SPJ-kan lagi untuk honor tadi masih. Volumenya tinggal 3 untuk Juni. Oke, volumenya diganti 1. SPJ-kan lagi untuk bulan Juni. Bulan Juni sampai nanti bulan Juni itu habis tidak ada yang di SPJ-kan ya, artinya sudah semuanya di SPJ-kan. Nah, ini tinggal satu lagi untuk honor di bulan Juni, tinggal 1 orang ya. Nah, ini artinya teman-teman sudah meng-SPJ-kan untuk honor bulan Juni. Nah, tanggalnya per tanggal 14 ya, karena biasanya honor dibayarkan awal bulan ya, karena tadi penarikannya tanggal 14 berarti minimal tanggal 14 teman-teman, walaupun di bulan Juni. Oke, di sini untuk honor sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, sekarang kita lari ke yang lain, misalkan tagihan telepon di bulan Juni. Tagihan telepon di bulan Juni. Nah, ini ada 1. Biasanya tagihan telepon itu dibayarkan setiap tanggal 20 kalau di saya ya. Tanggal 20. Sekarang dilihat saja di bulan Juni tanggal
bulan Juni. Nah, misalnya ini ya, tanggal 20 itu hari Minggu ya. Biasanya berarti tanggal 19-nya ya, tanggal 19-nya atau tanggal 18-nya. Maka nanti disesuaikan tanggalnya saja karena sudah diambilnya di bulan Juni tanggal 14, maka kalau pembayarannya lebih dari tanggal 14, maka nanti di sini disesuaikan tanggalnya, misalkan tanggal 18 gitu ya. Maka disesuaikan karena tanggal transaksi ini sama dengan bulan transaksi ini sama dengan bulan penarikan ya. Jadi disesuaikan sesuai dengan rekeningnya, rekening tagihan teleponnya. Oke. Kemudian volumenya 1. Nah, biasanya kalau tagihan telepon itu kan bisa naik, bisa turun ya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, ketika kita menganggarkan 600.000 ternyata yang dibayarkan hanya 575, biasanya kan nggak pas ya. Ada yang 579.900 biasanya gitu ya. Tulis aja apa adanya sesuai dengan rekeningnya ya. Nah, misalkan 578.500. Sesuaikan saja. Nah, ini nah, ini sudah 578.500 rupiah. Nah, ini tinggal diklik saja ya, oke. Maka dia mau. Asalkan jangan melebihi yang sudah kita anggarkan, tentunya akan bisa di SPJ-kan teman-teman. Makanya ketika membuat RKS pada aplikasi RKS ini harus disesuaikan untuk nota-nota seperti ini. Misalkan kita pembayaran rutinnya seperti listrik ya. Listrik kan kadang naik kadang turun, maka kita anggarkan jangan sampai nanti ketika membayar listrik itu ternyata melebihi yang kita anggarkan. Karena itu tidak bisa, kan mentok di anggaran yang sudah kita anggarkan. Setidaknya anggarannya itu harus di atas kebiasaan kita membayar. Oke, kita SPJ-kan lagi untuk tadi listrik, air sekarang. Air di bulan Juni ya, tinggal bulan Juni saja. Ini air juga biasanya saya tanggal 18 ya. Penarikannya kan tanggal 14 ya. Oke, tanggal 18 biasanya dalam sehari listrik, air, telepon itu sudah dibayarkan. Gitu ya. Volumenya 1, ini disesuaikan dengan rekening juga. Saya anggarkan 200.000, ternyata yang dibayarkan 195 ya. Tulis aja 195.000. Jadi jangan langsung diambil dari RKAS kemudian kita SPJ-kan, tidak boleh seperti itu. Maka ini ketika kita meng-SPJ-kan untuk tagihan rekening ini harus disesuaikan dengan rekeningnya yang sudah kita bayarkan. Gitu ya. Jadi kita menganggarkan 200, jangan langsung diambil 200, tidak bisa teman-teman. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang kita bayarkan ya. Kita menganggarkan 200 tapi kita habisnya hanya 195. Maka kita tulis 195. Bagaimana nanti kalau sisa nanti kita selesaikan di tahap yang ketiga teman-teman. Oke, kita SPJ-kan yang lain lagi, misalkan listrik teman-teman semua, listrik. Nah, ini listrik bulan Juni ya. Listrik juga volumenya sisa 1 di bulan Juni ya. Tanggalnya biasanya tanggal 18 sama. Kemudian habisnya berapa? Apakah habisnya selalu sesuai dengan anggaran? Tidak teman-teman. Kalau pas sesuai dengan anggarannya tinggal oke saja. Tapi ternyata kalau di bawah anggaran misalkan 267 ya, sesuaikan saja 267 sesuai dengan rekeningnya ya. Maka kita harus menuliskan sesuai dengan rekeningnya. Oke. Nah, ini maka sudah selesai ya untuk peng-SPJ-an listrik, air, dan telepon ya, telepon atau internet. Sekarang kalau rumah tangga misalkan teman-teman, apakah ada? Ternyata adanya di bulan Mei teman-teman. Maka bulan Mei ini kita SPJ-kan, tapi tanggalnya harus tanggal penarikan ya, karena bulan Mei itu sebelum tanggal dana kita tarik. Maka karena dana kita tarik tanggal 14, maka ini kita ganti tanggal 14. Nah, ini pengadaan printer scanner di bulan Mei, volumenya 1 gitu ya. Kalau tadi listrik di tanggal 18 karena dia untuk membayar listrik bulan Juni dan kebiasaan membayar kita di tanggal akhir bulan, hampir akhir bulan gitu ya. Nah, kalau punya NPWP tulis saja nanti ya. Kalau tidak punya NPWP berarti dicentang ya, jangan dicentang gitu ya. Ini kalau punya NPWP berarti segini pajaknya, kalau tidak punya berarti kita harus membayar pajak segini. Ya, ini disesuaikan saja, jangan sampai kita membohongi aplikasi karena tidak akan bisa dibohongi teman-teman semua. Oke, kita SPJ-kan lagi yang lain, misalkan teman-teman, saya contohkan karena ini ada 3 item lagi ya, nah kita selesaikan saja. Misalkan yang ini, nah ini adanya di bulan Juni teman-teman.
misalkan perbaikan laptop ada di bulan Juni. Nah, di bulan Juni ternyata dilakukan pada tanggal 25 ya. Ini tidak boleh kita memberikan tanggal sebelum tanggal 14 atau sebelum tanggal penarikan. Karena di bulan Juni maka minimal itu tanggal 14 ya. Terserah selebihnya nanti ya. Karena di bulan Juni akhir biasanya kalau saya di bulan Juni akhir ya sesuaikan dengan tanggalnya saja. Misalkan tanggal 13 tanggal 15-nya ya tinggal tulis aja tanggal 15-nya gitu ya. Misalkan pas tanggal 14-nya sama dengan penarikannya, silahkan, tidak masalah teman-teman. Ya. Kemudian harga maksimalnya 340, ternyata kita hanya membayar sekitar 310 ya, tinggal tulis aja 310 sesuai dengan yang habis waktu kita membayarkan ya. Oke. Kalau ada NPWP-nya silakan, kalau tidak NPWP berarti dicentang ya, nanti akan berpengaruh karena nanti pajak ini nanti tentunya akan teman-teman harus laporkan juga ya. Jadi kalau teman-teman ternyata sudah terlanjur mengisi NPWP ternyata tidak ada NPWP-nya ketika melaporkan ya nanti bingung sendiri teman-teman ya, karena nanti ketika pelaporan ini di aplikasinya kok ada NPWP-nya dan tertera sekian, ternyata teman-teman tidak bisa menunjukkan kalau yang teman-teman memberikan jasanya itu tidak memberikan NPWP, ternyata ya nanti teman-teman bingungnya akan di situ ya. Jadi hati-hati sekali, kalau memang punya NPWP dicentang, kalau tidak punya ya tanpa centang gitu ya, nanti tidak masalah. Oke, kita selesaikan teman-teman semua yang masih perjalanan. Oke, di bulan Juni misalkan di akhir bulan ya, ini ada 14 volumenya, atau mungkin volumenya 13 ya boleh, nanti sisanya mungkin di bulan Agustus ya bisa nanti ya. Oke, misalkan di bulan ini hanya ada 7 misalkan, 700 untuk perjalanan dinas. Oke. Kemudian kita SPJ-kan lagi yang masih, nah ini biarkan saja ya. Oke, yang ini di bulan Juni ada 3 untuk kepala sekolah, 3 ya, volume 3 ya. Ada belanja perjalanan dinas gitu. Nah, ini tinggal oke saja. Kemudian kita selesaikan yang lain. Nah, ini pembuatan spanduk teman-teman. Ini volumenya 4, tinggal selesaikan saja 4. Kita oke saja. Nah, ini setelah kita sudah selesai meng-SPJ-kan semua, atau kita SPJ-kan semua saja deh ya. Kita SPJ-kan semua saja sisanya tadi. Nah, ini yang 700 kita selesaikan teman-teman. Ya, ini tanggalnya disesuaikan ya. Misalkan ini tanggal 27 ya, enggak masalah, tanggal 27. Yang penting karena di bulan Juni ya harus minimal tanggal 14 ataupun lebih ya. Nah, ini volumenya sisa 7, tinggal dihabiskan saja. Oke, nah, maka nanti ketika sudah tidak ada yang kita bisa SPJ-kan, artinya ini sudah dana sudah kita SPJ-kan semua sesuai dengan yang sudah kita buat teman-teman ya. Maka ini untuk bulan Juni ini sudah selesai teman-teman. Maka nanti untuk BKU-nya, BKU bulan Juni, nah ini karena saya dulu pernah mengajukan ya, belum disetujui, maka nanti seperti ini ya kasusnya. Tapi kalau saat itu saya tidak mengajukan, maka nanti Juni itu masih aktif, kemudian kita tinggal tutup saja gitu ya. Oke, mungkin tutorialnya cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bantu. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.